Selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga semuanya sehat, selalu gembira, tidak mengeluh. Selamat jumpa lagi dalam proses pembelajaran agama pada hari ini. Tema pembelajaran agama hari ini adalah kemanusiaan dan kealahan Yesus. Kemanusiaan dan kealahan Yesus. Dengan harapan ketika kita belajar tema kemanusiaan dan kealahan Yesus ini, anak-anak mampu menunjukkan sikap beriman dengan selalu berdoa sebelum atau sesudah melakukan kegiatan. Mau membantu teman yang mengalami kesulitan dalam pembelajaran. Kemudian juga kita mampu menyebutkan ciri-ciri manusia dan juga ciri-ciri Allah. Mampu juga untuk menjelaskan ciri-ciri Yesus sungguh manusia dan Yesus sungguh Allah. Dan juga diharapkan teman-teman mampu menyusun doa secara tertulis yang mengungkapkan imannya pada Yesus Kristus. Nah, sekarang teman-teman silakan kalian mendengar sebuah kisah tentang kisah Yesus sungguh manusia atau Allah. Kisah Yesus sungguh manusia atau Allah. Dani adalah seorang remaja yang sedang mengikuti pelajaran calon baptis di paroki Santo Paulus. Dani mempunyai seorang sahabat Fransiskus. Sejak bayi, Fransiskus sudah menjadi Katolik karena kedua orang tuanya beragama Katolik. Sudah menjadi kebiasaan Dani. Setiap selesai mengikuti pelajaran calon baptis di gereja pada hari Minggu. Pada hari Senin, ia menceritakan pengalaman belajarnya kepada Fransiskus. Demikian pula pada hari Senin ini, Dani melihat bercerita kepada Fransiskus tentang materi yang diajarkan oleh pembina pada hari Minggu kemarin. Tiba-tiba Dani bertanya pada Fransiskus dengan agak serius, "Frans, aku mau tanya, yang benar Yesus itu manusia atau Allah?" Fransiskus kemudian balik bertanya kepada Dani, "Mengapa kamu tanyakan itu?" Jawab Dani, "Kemarin aku ditanya sama teman-temanku di dekat rumah. Mereka bertanya, mengapa aku mau jadi Katolik. Lalu mereka bilang bahwa Yesus itu sama seperti kita manusia. Dia hanya sebagai nabi, bukan sebagai Tuhan. Jadi ngapain aku mau ikut?" Fransiskus bertanya kepada Dani, "Memangnya temanmu yang mengatakan itu beragama Katolik?" Dani menjawab, "Bukan, dia bukan orang Kristiani." Kemudian Dani melanjutkan, katanya, "Yesus itu hanya manusia biasa. Buktinya, ia dilahirkan seperti kita, merasa lapar, haus, perlu makan, bisa sedih, tidur, menangis, dan juga mati seperti kita. Lalu apa hebatnya?" Begitu kata temanku itu. Fransiskus menjawab, "Oh begitu. Kalau menurutku Yesus itu sungguh benar-benar Tuhan Allah. Ia berkuasa atas apa saja. Coba ingat semua karya Yesus. Ia bisa menyembuhkan berbagai penyakit, menyembuhkan orang buta, orang tuli jadi mendengar, orang lumpuh pun bisa berjalan,
Bahkan orang yang mati pun dihidupkan. Dia adalah Allah, maka mampu melakukan semua itu. Dani berpikir sejenak, lalu mengiyakan perkataan Fransiskus. Kemudian ia berkata, "Tetapi apa yang dikatakan temanku itu benar juga, kan? Bahwa Yesus itu juga sungguh manusia." Fransiskus menjawab, "Ya, iyalah. Temanmu itu kan tidak mengenal Yesus sehingga yang mereka tahu hanya sebatas itu." Dani bertanya lagi, "Terus yang benar yang mana dong?" Akhirnya Fransiskus menasihati Dani. Katanya, "Begini saja, minggu depan kamu tanyakan hal ini pada guru pembimbingmu dalam pelajaran katekumen. Mungkin dengan begitu kamu akan tahu jawaban yang jelas dari guru pembimbing." Dani mengangguk, "Oh ya, benar juga saranmu. Oke, minggu depan aku akan tanyakan kepada guru katekumenku." "Terima kasih ya Frans." Begitulah akhirnya misteri pribadi Yesus masih belum dipahami oleh Dani. Ia akan menanyakan hal itu kepada guru pembimbing katekumennya. Nah, teman-teman, setelah kita mendengar kisah Yesus sungguh manusia atau Allah tadi, suster akan bertanya kepada teman-teman semua. Pertanyaan pertama, persoalan apa saja yang kalian temukan dari kisah atau cerita tentang Yesus ya atau Allah? 2, pandangan apa saja yang muncul tentang pribadi Yesus? 3, apa saja ciri-ciri manusia dalam cerita tadi? Lalu apa saja ciri-ciri manusia dalam cerita tadi? Apa saja pandangan yang muncul tentang pribadi Yesus Kristus? Apa pengaruh pandangan tersebut terhadap kepercayaan seseorang? Ciri mana saja yang ada dalam diri Yesus? Yang terakhir, berdasarkan ciri-ciri yang ada dalam diri Yesus, kesimpulan apa yang dapat kamu pahami? Nah, jawabannya nanti silakan teman-teman menulis di Edmodo. Suster akan menunggu. Ya. Sekarang kita akan mendalami pribadi Yesus Kristus yang sungguh Allah dan sungguh manusia dari Injil Lukas bab 2 ayat 1 sampai 20. Bab 2 ayat 1 sampai 20. Silakan teman-teman yang punya kitab suci, coba kitab sucinya dibuka dulu. Suster menunggu. Silakan teman-teman mengambil kitab sucinya, dan yang punya kitab suci silakan kitab sucinya dibuka. Suster menunggu. Sudah? Kalau sudah, suster akan menjelaskan sedikit, lalu nanti kalian silakan membaca sendiri ya. Dalam Injil Lukas 2 ayat 1 sampai 20 itu sebenarnya Allah menjelma menjadi manusia karena dia solider dengan kehidupan manusia. Allah yang mengambil kodrat manusia sama seperti kita, kecuali dalam hal dosa. Ia menunjukkan pada kita bahwa Allah itu pengasih. Dia mau turun ke bumi. Untuk apa? Untuk merasakan suka duka yang dialami oleh manusia, yang dialami oleh kita, dan bergaul dengan manusia. Sebagai Allah yang menjelma menjadi manusia, Yesus tidak pura-pura jadi manusia.
Dia manusia sejati. Ini bisa kita lihat dalam Injil Lukas bab 2 ayat 1 sampai 7. Nah, ciri-ciri kemanusiaan Yesus itu seperti apa? Ciri-cirinya, Yesus mempunyai ayah, mempunyai ibu. Lalu juga Yesus ayah dan ibunya itu mengikuti sensus penduduk. Ia dilahirkan dari rahim Maria, ibunya. Ia lahir di Bethlehem, tempat yang juga bisa dikunjungi manusia pada umumnya. Dan ia juga berjenis kelamin. Ia bekerja menjadi tukang kayu. Itu bisa kita lihat dari Injil Markus bab 6 ayat 3. Dia juga bisa marah. Itu kita bisa lihat di Injil Lukas bab 19 ayat 45. Yesus juga merasa sedih, merasa lapar, haus. Dia juga takut, pernah ketakutan seperti yang dialami oleh manusia. Kemanusiaan Yesus sangat nampak nyata ketika dia harus mengalami nasib yang dialami oleh semua manusia, yaitu mengalami kematian. Itu bisa kita lihat dari Injil Lukas bab 23 ayat 44 sampai dengan 49. Nah, dari berbagai peristiwa tersebut, anak-anak, di sini hendaknya sebenarnya mau menegaskan bahwa Yesus hidup dalam secara manusia dan menjalani hidup sebagai manusia pada umumnya. Dan sebenarnya Yesus itu menjalani kehidupan seperti hidup manusia, hidup kita juga. Pernah lapar, pernah haus, pernah marah, pernah sedih, seperti penjelasan dari suster tadi. Nah, sekarang kita akan melihat kealahan Yesus itu seperti apa. Sekarang kita akan melihat kealahan Yesus itu seperti apa. Kealahan Yesus adalah manusia tetapi sekaligus juga Allah. Kealahan Yesus juga tampak dalam hal-hal berikut. Pertama, warta malaikat tentang kelahiran Yesus kepada para gembala. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan kita di kota Daud. Ini bisa kita lihat dari Injil Lukas bab 2 ayat 11. Lalu keilahian Yesus juga tampak dalam beberapa peristiwa mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus antara lain, misalnya peristiwa penggandaan roti. Ini bisa teman-teman lihat dari Injil Yohanes bab 6 ayat 1 sampai 15. Lalu juga Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Bisa kita lihat dari Injil Lukas bab 5 ayat 27 sampai 32. Yesus juga membangkitkan anak muda di Nain. Bisa teman-teman lihat dari Injil Lukas bab 7 ayat 11 sampai 17. Yesus mengusir roh jahat. Lalu Yesus meredakan angin ribut. Itu bisa teman-teman lihat di Injil Lukas bab 8 ayat 22 sampai 25. Ini pernah kita belajar bersama di kelas 7 dulu. Lalu Yesus berjalan di atas air. Itu bisa teman-teman lihat dari Injil Matius bab 14 ayat 22 sampai dengan 33. Nah, keilahian Yesus juga tampak ketika Yesus bangkit dari alam maut. Dan ketika ia naik ke surga. Ini menunjukkan kealahan Yesus. Nah, teman-teman, dengan memahami Yesus sungguh Allah dan sungguh manusia, kita diajak untuk meneladani cintanya. Cintanya Yesus, walau ia Allah, ia tidak meninggikan dirinya. Ia mau turun ke bumi untuk menyelamatkan
manusia. Nah, bagaimana cara kita untuk meneladani cintanya? Salah satu yang bisa kita buat, kita bisa membantu dan menolong teman kita yang mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran. Misalnya saat ini dalam proses pembelajaran online, ada teman kita yang mengalami kesulitan untuk mengirim tugasnya ke Edmodo. Teman-teman yang sungguh menguasai bisa membantu dan menolong. Ataupun ketika kita melihat orang lain yang sedang kesusahan, lalu kita memiliki sesuatu, kita bisa berbagi apa yang kita miliki kepada teman-teman kita. Nah, sekarang setelah teman-teman mendengar penjelasan dari suster, mendengar sebuah kisah yang suster ceritakan tadi, nah teman-teman silakan juga membaca dari teks kitab suci yang suster sebutkan tadi. Kemudian teman-teman menjawab tugas ini. Bertolak dari kutipan tersebut, temukan hal-hal yang menunjukkan bahwa Yesus adalah manusia. Kutipan yang dimaksudkan di sini adalah kutipan dari Injil Lukas. Kutipan dari Injil Lukas yang suster tulis tadi di PowerPoint ini. Lalu bertolak dari kutipan tersebut, temukan hal-hal yang menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah. Lalu kemudian carilah teks-teks lain dari kitab suci yang menunjukkan bahwa Yesus adalah manusia. Ini bisa teman-teman mendengar penjelasan suster tadi. Lalu kemudian kalian bisa mencari dari teks kitab suci yang suster sebutkan tadi. Kira-kira apa yang ditulis di sana. Lalu dengan memahami Yesus sungguh-sungguh Allah dan Yesus sungguh-sungguh manusia, apa manfaat bagi hidupmu? Apa manfaat dari hidupmu? Nah, teman-teman, setelah teman-teman mendengar penjelasan dari suster, silakan teman-teman menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh suster. Yang dimaksudkan dari kutipan tersebut itu dari Injil Lukas bab 2 ayat 1 sampai 20. Selamat mengerjakan. Pasti kamu bisa. Tuhan memberkati. Sampai jumpa lagi di proses pembelajaran agama berikutnya. Tapi suster masih menunggu jawaban kalian di Edmodo. Bila ada kesulitan, silakan bertanya di Edmodo. Terima kasih.